Tentu saja kawan pajak penasaran ya, kenapa kok pakaian kita hari ini biru-biru ya Pak ya? Matching nih kita ini. Ini kebetulan ngomong-ngomong kita habis ngapain nih Pak? Alhamdulillah ini kebetulan hari Jumat ya. Betul sekali. Jadi kalau setiap hari Jumat itu kita memang dari dulu tuh ada hari kerja. Intinya adalah diberi kesempatan buat semua pegawai pada Jumat pagi untuk melakukan olahraga bersama-sama ya Pak ya. Di Direktorat Jenderal Pajak ini apakah Direktorat Jenderal Pajak sendiri mendukung adanya kegiatan olahraga ini untuk terutama untuk kesehatan para pegawainya? Jadi ajang ini itu selain olahraga juga ajang silaturahmi. Terus yang ketiga itu melepas rilis ya, bekerja dari Senin sampai Jumat. Nah, kita break lagi Jumat pagi. Kita break sebentar untuk refreshment. Satu untuk saling bersilaturahmi. Itu menciptakan keguyuban. Ya, sinergi dan silaturahmi. Jadi otomatis nanti kalau badan sehat, kita bergerak, jadi badan ini nggak kaku-kaku. Betul. Dalam bekerja luar biasa, sebenarnya memang manfaatnya sangat banyak ya Pak ya, sehingga memang baiklah dan baguslah Direktorat Jenderal Pajak ini membentuk yang adanya kegiatan jus segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam mungkin kawan pajak yang sedang menyaksikan podcast kita pada hari ini. Dan jumpa lagi kawan pajak kita dalam podcast Kata Lo Gue Kanwil DJP Banten. Boleh tepuk tangannya dong? Kata lu gue. Kata Lo gitu Gue, ya Pak, gaul ceritanya. Ya. Nah, Kata Lo Gue ini merupakan tempat kawan pajak untuk curhat, berdialog dan sharing mengenai informasi-informasi perpajakan serta isu-isu perpajakan yang terupdate dari Kanwil DJP Banten. Wow. Luar biasa kan Pak? Luar biasa. Keren banget ya. Kan? Nah, kawan pajak sekalian, ini merupakan host yang terbaru ya. Mungkin saya kenalan dulu nih sebelum saya mengenalkan narasumber saya. Nama saya Nadia Firdausi yang akan menjadi host pada episode Kata Lo Gue hari ini. Dan tentu saja kawan pajak juga sudah penasaran siapa di sebelah saya, Bapak ganteng yang luar biasa ini. Karena hari ini kita akan membahas hal-hal yang berbobot dan tentu saja yang lucu-lucu. Boleh langsung diperkenalkan Bapak? Oke. Baik Mbak Nadia, kawan pajak Bantener semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang atau malam ini ya. Betul buat Pak. Teman-teman Banteners. Salam kenal, saya Aim Nur Salim Saleh, sekantor dengan Bu Nadia. Tapi jabatan saya ini baru nih jadi Kepala Kanwil DJP Banten di sini. Luar biasa. Salam kenal untuk semuanya ya. Kalau ditanya pejabatnya yang mana ya ini saya gitu ya. Langsung ini perdana ya ini Pak ya. Perdana, alhamdulillah. Perdana untuk mengisi Kata Lo Gue. Setelah sekian lama puntang-panting mengamankan penerimaan kita ya. Mantap. Jadi baru sekarang nih menyapa kawan pajak di Kanwil Banten. Luar biasa, boleh tepuk tangan lagi dong. Makasih. Nah, kawan pajak pada kegiatan hari ini, tentu saja kawan pajak penasaran ya, kenapa kok pakaian kita hari ini biru-biru ya Pak ya? Matching nih kita ini. Ini kebetulan ngomong-ngomong kita habis ngapain nih Pak? Boleh diceritakan Pak kegiatan hari ini tadi? Alhamdulillah ini kebetulan hari Jumat ya. Betul sekali. Jadi kalau setiap hari Jumat itu kita memang dari dulu tuh ada hari kerja. Jadi hari olahraga Jumat pagi. Gitu. Kalau mungkin zaman dulu kayaknya Jumat Krida ya Pak ya. Jumat Krida ya, zaman dulu Jumat Krida. Sekarang namanya ganti jadi jus segar. Jus segar. Jumat sehat dan segar gitu ya. Jus segar itu ya gitu ya. Iya, betul sekali. Luar biasa. Supaya namanya menyesuaikan tapi isinya sama aja. Intinya adalah diberi kesempatan buat semua pegawai pada Jumat pagi untuk melakukan olahraga bersama-sama ya Pak ya. Berarti seluruh pegawai kita kumpulkan untuk kita berolahraga. Betul. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, untuk kegiatan jus segar sendiri itu apakah ada macam-macam Pak, jadinya mungkin senam atau olahraga bebas atau bagaimana biasanya? Ya itu dia.
Jadi kalau tiap Jumat kita senam-senam terus, kayaknya membosankan gitu ya. Itu lagi gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk hari ini kita buat agak bersamaan tuh, rame-rame dengan teman-teman. Kebetulan di unit kita di Kota Serang ini kan ada 3 unit. Kita di Kanwil, ada di KPP Serang Barat, KPP Serang Timur. Betul. Kebetulan mereka juga punya lapangan olahraga. Beda dengan tempat kita. Kita lapangan kerja semua. Bener juga. Iya, kerja semua gitu, kerja terus gitu. Kantin pun baru tersedia gitu. Iya, betul lah. Nah, yang layak maksudnya ya. Nah, tempat olahraganya juga kayaknya kurang pas di wilayah Kanwil. Karena itu saya pikir baguslah kita collab. Keren. Kolaborasi itu bukan hanya di pekerjaan, dimanapun kita bisa zamannya kolaborasi gitu kan. Siapa punya apa bisa digabungkan. Iya, contohnya gitu. Jus Segar kita hari ini ya Pak ya. Jus Segar hari ini kita bareng-bareng dengan teman-teman Kanwil, KPP Serang Barat, KPP Serang Timur, sehingga tadi kelihatan kan lebih meriah. Iya, meriah sekali. Ini mungkin nanti bisa ditambahin cuplikan foto ya. Tadi berapa banyak ya yang ikut ya? Video juga mungkin iya, kita boleh. Gimana olahraga bagi teman-teman. Terus juga di situ karena ada lapangan olahraga kan bisa melakukan volleyball, kegiatan olahraga yang lain ya Pak ya. Ada juga pagi-pagi saya lihat dari pagi teman-teman udah keliling tuh jogging, jalan-jalan ya, mengelilingi gitu, kantor ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi membuat ini sehat. Terakhir tadi kita juga ada panggung musiknya. Panggung kecil ya, panggung kecil untuk hiburan, entertainment. Saya lebih cenderung ya alhamdulillah sekarang ini ternyata banyak talent muda. Iya, luar biasa Pak Kanwil Banten Pak. Nah dia juga talent muda nih yang bisa mengisi. Jadi betul. Acaranya dari kita dan untuk kita. Dan tentu saja meriah ya Pak untuk menghibur kita semua. Biayanya juga murah. Iya gitu. Betul. Dan teman-teman yang punya hobi itu tersalur. Betul sekali Pak. Ada yang memang vokalis, ada yang mendadak vokalis. Iya, banyak juga itu. Salah satu contohnya adalah Bapak ini. Saya mendadak. Bapak ini menjadi mendadak vokalis. Saya nggak bisa nggak tahan kalau ada musik gitu, nggak tahan. Pengennya rasanya pengen nyanyi gitu ya Pak, pengen ngambil itu mic-nya, luar biasa. Padahal orang pengennya jangan nyanyi saya. Apakah dipersilahkan Bapak untuk menyanyi sekarang? Jangan. Nah Pak, ngomong-ngomong Pak, sebenarnya itu di Direktorat Jenderal Pajak ini apakah Direktorat Jenderal Pajak sendiri mendukung adanya kegiatan olahraga ini terutama untuk kesehatan para pegawainya, para anak buahnya itu boleh diceritakan Pak? Ya, jadi ajang ini itu selain olahraga juga ajang silaturahmi menurut saya. Betul. Silaturahmi, terus yang ketiga itu melepas rilis lah. Bahwa seharian selama seminggu misalnya ya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, menjelang Jumat ada juga orang bilang itu thanks God it's Friday katanya TGIF gitu ya. TGIF. Nah itu diawali setelah capek bekerja ya siang malam bahkan jangan siang malam nyebutnya kalau gitu paginya nggak kerja ya. Betul, pagi siang malam betul. Pagi siang langsung dikoreksi. Malam ya. Kalau kita kerja siang malam paginya kagak berarti ya. Ini harus dari pagi siang malam. Betul sekali Pak. Nah itu bekerja dari Senin sampai Jumat. Nah kita break lah di Jumat pagi. Iya, kita break sebentar untuk refreshment. Satu untuk saling bersilaturahmi. Terkadang karena sibuk kerja kita nih kayak kita nih 3 lantai kan. Nah, ada yang di lantai 1, ada di lantai 2 saking sibuknya nggak pernah ketemu. Jarang ketemu ya Pak, padahal satu gedung. Silaturahmi pada satu gedung. Nah itu kesempatan untuk ketemu. Iya. Menyalurkan bakat, olahraga mudah-mudahan. Jadi itu menciptakan keguyuban, sinergi dan silaturahmi. Jadi otomatis nanti kalau badan sehat kita bergerak, jadi badan ini nggak kaku-kaku. Betul. Dalam bekerja pun nanti nggak kaku. Luar biasa. Sebenarnya memang manfaatnya sangat banyak ya Pak ya, sehingga memang baiklah dan baguslah Direktorat Jenderal Pajak ini membentuk yang adanya kegiatan Jus Segar yang dulunya namanya Jumat Krida. Jumat Krida jadi Jus Segar. Yang jadi kelihatan lebih segar. Lebih segar, lebih keren Pak namanya nih. Gampang diterima oleh anak muda. Tapi Nadia satu lagi Gimana, saya Pak? mau menyampaikan juga.
Kalau ini tuh olahraga ini di Jus Segar itu hanya untuk silaturahmi juga dan apa segala macam gitu ya, bikin ketemu dengan teman-teman. Bentuk olahraganya bisa macam-macam. Oh bisa. Saya kayaknya mengusulkan nanti ya boleh, Pak, untuk wilayah silakan. kita tuh jangan hanya mungkin biasanya yang senam doang zumba atau gitu-gitu ya Pak ya. Gitu. Bisa juga jogging. Oke, jogging. Jogging ke daerah mana gitu sampai ya, di mana berapa kilo nanti kita muter lagi balik ke kantor. Ke situs-situs di Banten lama, ambil jalan ya, gitu kan. Pak. Ya kan, lebih menarik menurut saya. Lebih seru, sekalian kita lihat-lihat ya Pak ya. Iya, ke sawah Pematang, kemana gitu ya. Itu bagus juga menurut saya. Olahraga kan udah harus olahraga kayak tadi gitu ya. Zumba gitu. Itu ada yang lain lagi, yang lain. Jadi lebih variatif. Kayaknya gitu saya ngusulin. Boleh nanti kita catat ya. Saya setuju dong Pak. Apalagi sambil jalan-jalan kita melihat kanan kiri berwisata sekaligus ya Pak ya. Betul, mengenal juga kan di wilayah Serang ini kan, waduh, banyak sekali kota budaya ini Pak. Kota budaya dan kota lama loh. Iya benar Pak. Situs peninggalan lamanya tuh betul. banyak. Jadi mungkin bisa ya Pak kita usulkan untuk next ke depan kita adakan Jus Segar jalan-jalan. Saya nggak ngusulin, saya perintahin. Oh iya, saya diperintahkan ya, bisa di highlight nanti. Kalau Mbak yang ngusulin, saya perintahin. Saya kan mendukung Bapak. Betul, ya, siap. Saya setuju. Nah Pak, ngomong-ngomong Pak, di Jus Segar ini dan Direktorat Jenderal Pajak sendiri, apakah ada ekskul lain atau olahraga lain nih Pak yang mendukung untuk adanya kegiatan Jus Segar ini? Selain tadi yang Bapak usulkan, jogging, senam gitu. Betul. Nah itu sebenarnya di kami ini di institusi DJP ini itu banyak minat dan hobi dan kabisa gitu ya, kalau dia orang sudah bilang kebisaan gitu, kemampuan orang-orang, sehingga kemudian disalurkan dalam komunitas-komunitas. Jadi banyak juga ya Pak sebenarnya ya. Bukan hanya olahraga, seni, bahkan fotografi ya, itu ada komunitasnya. Ada komunitas tenis, kebetulan saya jadi pembinanya tenis gitu mantap. Ya, namanya PTC, Pajak Tenis Club. Pajak Tenis Club. Ada juga yang suka touring-touringan gitu ya, tapi bukan Harley, touringan motor biasa. Kata teman-teman banyak, terus sepedahan. Iya itu. Terus itu lari. Lari banyak ya Pak ya. DJP Runners itu ya Pak ya. DJP Runners, DJP itu bike gitu ya, segala macam gitu ya. Itu komunitas-komunitas itu berkembang masing-masing dan mereka punya acara masing-masing. Jadi bukan ditampung di Jus Segar, tapi misalnya di weekend gitu ya. Di weekend teman-teman stay di sini, misalnya nggak pulang kampung gitu ya, atau di kampungnya di mana-mana pada pulang, terus kita bikin acara, yuk kita sepedahan ke sana. Jadi sebenarnya kegiatan atau komunitas-komunitas untuk menampung hobi, menampung skill-skill dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu lebih banyak ya Pak ya, sebenarnya di luar sana itu ya. Luar biasa sekali. Terus ada panahan, bahkan bikin kejuaraan internal, terus persahabatan dengan yang lain-lain gitu. Jadi sebenarnya untuk olahraga institusi kita concern benar, di samping memang teman-teman kita juga yang semangat. Iya benar, karena ibaratnya dari kita untuk kita sendiri ya Pak ya. Saya agak cukup kayaknya. Silakan Pak. Wah, ternyata luar biasa sekali ya teman-teman ya. Yang kegiatan ataupun komunitas-komunitas olahraga yang membangun dan mengembangkan skill-skill kita terutama, serta untuk menyinergikan ya Pak ya antar pegawai lewat dari kegiatan ataupun komunitas-komunitas yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Luar biasa sekali. Betul. Dan pimpinan itu mendukung sekali. Karena dengan demikian organisasi kita atau anggota-anggota di dalam dalam institusi kita itu tidak kaku. Nah, ketika tidak kaku itu gampang untuk bersinergi, walaupun dimanapun gitu ya. Dan DJP ini kan luas gitu, jadi informasi dan apa segala macam
itu dengan adanya komunitas ini bisa gabung. Betul sekali ya Pak ya. Bisa saling ngisi. Saling komunikasi kita dari yang jauh, betul, dari yang di ujung barat, ujung timur, bisa langsung berkomunikasi dan bertemu di tengah-tengah karena adanya kegiatan dari masing-masing komunitas itu ya Pak ya. Luar biasa sekali. Nah ngomong-ngomong nih Pak, Bapak sendiri selain tenis, Bapak ikut komunitas apa nih di Direktorat Jenderal Pajak? Saya tuh ya gini Mbak, saya tuh kalau olahraga cepet bisa ya. Wah, mau apa aja. Sebenarnya aslinya atlet guys. Atlet tapi nggak berprestasi gitu ya. Mungkin saya pernah berprestasi loh. Oh, coba ceritakan Pak. Atlet layangan. Itu kalau boleh tahu Bapak itu umur berapa Bapak? Waktu kuliah saya menang layangan. Namanya Olimpiade M. Jadi jurusan mesin di kampus dulu membuat namanya Olimpiade. Salah satunya ya layangan. Alhamdulillah dapat silver. Hadiahnya dikasih kalung, medali, terus dikasih busi, dicat sama silver. Tapi saya bangga berprestasi apa juara layangan. Tapi yang penting ada historinya kan Pak. Itu susah. Iya itu susah loh Pak. Itu jarang-jarang ada yang bikin lomba Olimpiade layangan yang juaranya. Anak sekarang belum tentu naikin layangan aja belum Pak. bisa. Betul. Apalagi diaduk. Nah saya aja nggak bisa loh. Boleh dong tepuk tangan teman-teman, luar biasa sekali. Jadi mungkin Bapak apakah ada kepikiran untuk membuat komunitas layangan kah? Komunitas layangan ke depan? Kayaknya kagak deh. Mungkin itu untuk yang mau-mau aja ya Pak ya. Yang mau-mau aja. Kalau ini juga saya olahraga sebelum waktu muda ya. Saya atlet ini basket. Dulu tinggi saya 180. Oh gitu, bruto, dipercaya. Tapi bruto. Ya. Setelah dibuat net jadi 160 nih. Semua dipercaya Pak. Luar biasa sekali. Tapi sebenarnya Bapak tuh minatnya banyak sekali ya Pak ya. Selain tenis, selain Bapak juga hari ini tadi kita ada senam, ada zumba, Bapak juga berminat. Sebenarnya Bapak itu juga banyak sekali minatnya untuk mengikuti kegiatan ataupun komunitas yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Dan tentunya itu patut dicontoh ya untuk teman-teman dan kawan pajak sekalian, untuk kita selain sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak ataupun pegawai lain di kantor lain, kantor pegawai negeri, pegawai swasta, haruslah kita untuk tetap berolahraga supaya kita tetap waras, tetap sehat dan tetap bisa bersilaturahmi dengan teman-temannya ya Pak. Betul sekali. Luar biasa. Nah nih Pak, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada pagi hari ini ataupun siang dan hari ini, Bapak ada pesan yang ingin disampaikan? Baik, dulu ada pepatah yang mengatakan mens sana in corpore sano, katanya gitu. Masih ingat nggak ya kawan pajak yang zaman sekarang dulu tuh mens sana in corpore sano. Di dalam jiwa yang sehat, di dalam badan yang sehat ada jiwa yang sehat. Oleh karena itu harus tetaplah berolahraga. Siapapun, kapanpun, dimanapun ada waktunya, kawan pajak tetap berolahraga. So keep moving guys. Gitu ya. Mantap. Keep moving. Boleh tepuk tangannya dong teman-teman sekalian. Luar biasa. Bapak terima kasih banyak ya Bapak sudah berbincang-bincang dengan Nadia. Dan ini merupakan episode yang paling seru ya. Karena ini kita walaupun obrolannya sangat mungkin enteng, tetapi memang manfaatnya itu selalu ada dan berbobot ya teman-teman sekalian. Alhamdulillah ya Pak ya. Terima kasih Mbak Nadia. Terima kasih banyak loh Bapak sudah mau hadir. Lain waktu undang saya ke acara yang lebih serius ya. Boleh kita buat yang lebih serius ya Pak ya, dan lebih berbobot setelah ini. Siap, dan kawan pajak terima kasih atas perjumpaan kita pada hari ini, dan jangan lupa untuk tetap semangat dan jangan lupa arahan Bapak keep moving. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa kawan pajak Banteners.